ditambah lagi satu peserta yang baru. Alhamdulillah. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Inna artinya sesungguhnya. Allah itu namanya lafaz jalalah, zat yang wajib disembah. Sesungguhnya Allah la yastahyi, la artinya tidak, yastahyi asal katanya tidak malu atau tidak segan, boleh. Yadriba, an itu sesungguhnya diartikan an masdariyah itu bahwa yadriba menciptakan. Jadi kalau digabung antara an dengan yadriba menjadi menciptakan. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan menciptakan masalah. Masal itu artinya perumpamaan. Ma ba'udatan, semisal nyamuk, seumpama nyamuk, semisal nyamuk, masalah ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak segan dan tidak malu menciptakan seperti nyamuk yang kecil itu. Fama faqaha, dan juga makhluk yang paling kecil daripada itu. Jadi dulu pernah orang kafir bertanya-tanya, apa maksud Allah menciptakan nyamuk, tidak ada gunanya, lalat, laba-laba, macam-macam lah, semut yang kecil-kecil tidak ada manfaat. Kenapa diciptakan oleh Allah? Maka dijawab oleh Allah di sini. Allah tidak segan menciptakan itu karena nanti ada satu hikmah besar di situ. Ada kebijaksanaan Allah. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Fa'ammal ladina amanu, maka amma adapun alladzina orang-orang, maka adapun orang-orang amanu yang beriman. Dulu sudah saya jelaskan, yang beriman, yang punya keyakinan penuh kepada Allah, ada keyakinan penuh kepada hari akhirat. Wa ya'lamuna annahul haqq. Mereka itu orang-orang yang beriman itu dia mengetahui, dia paham, dia bisa memahami annahu sesungguhnya penciptaan itu adalah hak sebenarnya. Itu sudah benar. Jadi Allah itu menciptakannya bukan main-main. Ada di situ nanti hikmah besar, ada kebijaksanaan Allah di situ. Ini dipahami oleh orang-orang yang beriman. Seperti itu, diterima apa adanya, tanpa membantah. Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka, min dari Rabbi Tuhan, mereka. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kata Rabbi itu pencipta, dari Tuhan pencipta mereka. Nah,
jadi perumpamaan yang diciptakan Allah itu benar-benar datang daripada Tuhan yang Maha Pencipta mereka. Wa ammal ladzina kafaru wa dan amma adapun alladzina orang-orang kafaru orang-orang kafir dan adapun orang-orang kafir termasuk orang-orang munafik, orang-orang musyrik, termasuk ke dalam orang-orang kafir itu, fayaquluna mereka itu berkata, madza aradallahu bihadza masala. Apakah maksud Allah? Madza itu artinya apakah? Madza apakah? Arada keinginan. Allahu la fadala. Apakah keinginan Allah? Apa maksud Allah bihadza masalah dengan perumpamaan ini? Mungkin diperhatikannya nyamuk itu sangat kecil, kakinya kecil, badan kecil, kepala kecil. Disangkanya tidak ada gunanya. Apa maksud Allah menciptakan nyamuk ini? Jadi kita tanya, yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengan penciptaan nyamuk itu, dengan tanya-tanya itu disesatkan oleh Allah kebanyakan. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah menunjuki juga banyak orang yang akan petunjuk, banyak orang yang sesat. Jadi orang yang kafir banyak yang sesat karena dia tidak mau menerima, tidak bisa memahami apa maksud Allah menciptakan nyamuk itu. Dan orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman, yang percaya penuh bahwa itu betul-betul ada hikmahnya. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan penciptaan yang itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Ini disebutkan tadi orang kafir, termasuk orang-orang yang fasik, termasuk orang-orang munafik dan musyrik, itu yang banyak disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena keingkarannya, karena kesombongannya, makanya orang itu menjadi sesat. Bapak Ibu, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kan itu gunanya yang diejek-ejek oleh orang kafir. Sebenarnya ada hikmah besar di situ. Yang pertama, nyamuk itu makhluk halus. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang masalah ilmu biologi makhluk hidup, ada makhluk besar seperti gajah, harimau, beruang, apalagi singa, buaya besar, ular besar diciptakan oleh Allah. Itu sesungguhnya ada manfaatnya, ada bahaya. Di antara makhluk-makhluk besar itu ada bermanfaat dan ada bahaya. Begitu juga yang paling kecil, mulai dari nyamuk, lalat, laba-laba, ulat yang menggeliat-geliat itu seperti berlaku, dan lain-lain sebagainya. Makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada itu ada manfaatnya dan ada bahaya. Kalau dipelajari itu ada punya manfaat dan ada bahaya. Kalau nyamuk itu kalau kita lihat bahayanya apa? Di antaranya bisa menimbulkan demam malaria, bunuh diri. Kemudian ada pula yang menyebabkan demam berdarah, DPD, demam berdarah. Penyebabnya juga nyamuk juga. Lalu
Yang mengisap darah manusia itu adalah nyamuk betina. Nyamuk jantan dia tidak menghisap darah manusia, tidak menghisap darah hewan, dan tidak menghisap darah. Dia menghisap darah itu gunanya untuk proses telur di dalam perutnya itu. Kalau tidak ada darah segar, dia tidak bisa memproses telurnya. Nah, jadi setelah dia mendapat itu, kalau mau bertelur, dicari tempat-tempat yang kotor. Disitulah ditebarkannya telur. Satu ekor nyamuk bisa menyebabkan telur 300 butir telur. Nah, satu ekor nyamuk 300. Bayangkanlah kalau 100 nyamuk berapa sebenarnya. Jadi itu bisa menyebabkan demam berdarah, ada yang demam malaria. Jadi bagaimana hikmahnya supaya kita tahu dengan kebersihan? Karena nyamuk itu dia tinggal di tempat-tempat yang kotor. Nah, kalau sini kita tahu bahwa ini sama nyamuk, kita bersihkan. Jadi kebersihan itu sebagian pula daripada iman. Supaya orang tahu. Kemudian makhluk halus itu jangan dianggap enteng. Nah, jangan kita merasa sombong melihat. Suatu saat kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, itu bisa menjadi tenteranya Allah untuk menghancurkan kita, memberikan bencana kepada kita. Jangan sangka nyamuk itu tidak bisa menyerang satu kampung, bisa membunuh orang satu kampung. Karena nyamuk itu kalau diizinkan oleh Allah menyerang. Nah, nanti itu dipergunakan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Kemudian nyamuk itu, walaupun dia berbahaya, disediakan pula oleh Allah makhluk lain yang akan memangsanya, akan memakan. Nah, ada pula makhluk lain yang akan memakan nyamuk-nyamuk yang berbahaya itu, seperti kodok misalnya. Kodok itu dia menangkap nyamuk itu untuk mangsanya. Termasuk juga cecak, apalagi tokek. Nah, itu dia mencari nyamuk, dia tahu nyamuk yang berbahaya itu dimakan oleh tokek, oleh cecak. Ini disediakan pula oleh Allah ada makhluk lain yang akan memangsanya. Tapi suatu saat kalau Allah menghendaki banyak orang yang tidak mau bersyukur, akan dipakainya makhluk halus itu untuk menyerang, memberikan peringatan kepada manusia. Di zaman Nabi Musa, diserang oleh kutu seperti kutu manusia itu kan kecil-kecil. Tapi karena banyaknya tidak mampu orang melawan kutu. Apa yang ada di rumah dimakan oleh kutu. Mulai dari tanaman-tanaman, baik sayuran habis dimakan. Bahkan ensel-ensel pintu itu dimakan oleh kutu. Ini sama Nabi Musa. Kemudian jarak itu belalang, belalang banyak. 7 hari 7 malam diserang oleh belalang banyak. Tidak ada yang mampu melawan. Nah, jadi jangan dipandang enteng. Walaupun Allah menciptakan makhluk kecil, tapi ada manfaatnya dan ada bahaya. Karena ketika itu orang tidak mau bersyukur. Banyak orang yang ingkar, tidak mau menyembah Allah, maka diberi peringatan oleh Allah. Binatang jaradah yaitu belalang banyak, dapat kodok banyak. Pernah di zaman Nabi Musa mendapat serangan dari kodok. Di mana-mana ada kodok. Di dapur ada kodok, di kamar ada kodok, di rumah penuh dengan kodok. Dapat namanya. Ada di dalam ayat ada dijelaskan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada Allah menciptakan, jangan dipandang enteng, jangan dianggap remeh. Allah punya hikmah tersendiri dan Allah punya kebijaksanaan.
Jadi orang-orang beriman dia mau memahami kebijaksanaan Allah itu alimun hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Apa yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang tidak mau memahami kebijaksanaan Allah itu orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat ini. Menjawab pertanyaan, apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Dan sebenarnya besar manfaat nyamuk itu bagi kita. Bisa membuat kita menjaga kebersihan lingkungan di dekat rumah kita. Kalau ada air yang tergenang kita buang, ada sampah-sampah yang sudah membusuk, tempat bersarang nyamuk kita bersihkan. Nah, jadilah lingkungan kita bersih. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga bisa kita pahami bahwa Allah menciptakan nyamuk di dalam ayat ini adalah semacam jawaban apa yang diejek oleh orang-orang kafir, orang munafik yang tidak mau memahami kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi terjemahannya satu kali lagi, nanti kita baca bergantian. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan menciptakan seumpama nyamuk dan apa yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa sesungguhnya penciptaan itu adalah sebenarnya daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, apa maksud Allah dengan penciptaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkannya kebanyakan dan juga menunjuki dengan penciptaan itu kebanyakan. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkannya kecuali orang-orang yang fasik. Ya Bapak-bapak, Ibu, selanjutnya kita baca secara bergantian supaya lebih mantap dan lebih paham. Ibu, nah, duduk Bapak. Duduk dulu. Nah, duduk.